Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rajib Adri Nugraha dengan NIM 2311112015 akan mempresentasikan tentang parallel processing dan multi reading. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu tentang masalah pengenalan parallel processing dan multi reading. Parallel processing dan multi reading. Dalam dunia komputasi modern, kebutuhan untuk memproses data dengan cepat dan efisien semakin meningkat. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi dan aplikasi yang memerlukan pemrosesan intensif seperti kecerdasan buatan, analisis data besar, simulasi ilmiah, dan pengolahan multimedia. Pendekatan tradisional yang menggunakan satu unit pemrosesan seringkali tidak cukup untuk memenuhi tuntutan ini. Oleh karena itu, teknik pemrosesan paralel dan multi-reading menjadi solusi yang penting. Alasannya mengapa pemrosesan paralel dibutuhkan? Karena kinerja tinggi dengan membagi tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat diproses secara bersamaan. Selanjutnya, ada tantangan yang harus dihadapi. Tidak banyak, saya ambil cukup 3 saja. Di sini satu ada overhead. Yang kedua ada kompleksitas implementasi, dan yang ketiga ada deadlock dan race condition. Yang pertama overhead. Mari kita jelaskan overhead. Overhead adalah pada multiprocessing komunikasi antar proses membutuhkan waktu tambahan yang dapat mengurangi efisiensi. Jadi menggunakannya lebih cepat. Bisa disimpulkan seperti itu. Dan selanjutnya kompleksitas implementasi. Kompleksitas implementasi memprogram sistem paralel membutuhkan keterampilan tinggi untuk memastikan sinkronisasi antar proses atau thread. Selanjutnya, deadlock dan race condition. Deadlock adalah di mana kasus dalam multi-reading pengelolaan sumber daya bersama dapat menyebabkan konflik, seperti deadlock. Deadlock dalam kata lain adalah proses saling menunggu atau tunggu-menunggu. Dan race condition proses berebutnya sumber daya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada meningkatkan efisiensi dan performa komputasi, memfasilitasi pemrosesan data dalam skala besar, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi waktu eksekusi program, meningkatkan skalabilitas sistem, meningkatkan ketersediaan dan responsivitas sistem. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang teknologi komputasi modern. Kita bahas satu-satu. Satu, meningkatkan efisiensi dan performa komputasi. Dengan menggunakan pemrosesan paralel dan multi-reading, tugas-tugas yang kompleks dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode pemrosesan tunggal. Ini penting untuk sistem yang memerlukan waktu respon cepat, seperti aplikasi real time atau sistem berbasis cloud. Kedua, memfasilitasi pemrosesan data dalam skala besar. Dalam komputer modern, dalam proses multicore, tujuan utama pemrosesan paralel multi-reading adalah memastikan
bahwa setiap prosesor bekerja secara optimal untuk menghindari pemborosan sumber daya. Dan yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Untuk menangani data besar atau simulasi kompleks, pemrosesan paralel memungkinkan pemroses secara simultan sehingga pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau menit. Yang keempat, mengurangi waktu eksekusi program dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian yang dikerjakan bersamaan. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program dapat dikurangi secara signifikan. Dan yang kelima, meningkatkan skalabilitas sistem. Meningkatkan skalabilitas sistem yang dirancang dengan pemrosesan paralel dan multi-threading lebih mudah diskalakan. Saat kebutuhan meningkat, sumber daya tambahan seperti inti prosesor atau node dalam cluster dapat digunakan untuk menangani beban kerja yang lebih besar. Meningkatkan ketersediaan dan responsivitas sistem. Oke, meningkatkan dalam aplikasi real time seperti permainan video, contohnya simulasi atau layanan berbasis web. Multi-threading memungkinkan sistem untuk tetap responsif meskipun ada banyak tugas yang berjalan bersamaan. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang teknologi komputasi modern. Pengembang perangkat lunak dan peneliti untuk merancang solusi yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan komputasi modern. Selanjutnya, kita bedakan dulu antara multi-threading dan multiprocessing. Di multi-threading ada yang menggunakan beberapa thread dalam satu proses. Thread bisa dibagi memori yang sama sehingga komunikasi antar thread lebih cepat. Dan multi-threading cocok untuk tugas-tugas berbasis input atau output seperti server web. Dan multiprocessing menggunakan beberapa proses yang berjalan secara paralel. Multiprocessing memiliki ruang memori terpisah dan cocok untuk tugas berbasis CPU seperti pemrosesan data besar. Selanjutnya, konsep dasar pemrosesan paralel. Konsep dasar saya ambil contoh dalam gambar. Setiap bagian gambar dapat diproses secara bersamaan oleh proses yang berbeda sehingga hasilnya lebih cepat dibandingkan pemrosesan secara berurutan atau ngantri. Pemrosesan paralel adalah teknik di mana tugas besar dibagi menjadi beberapa tugas kecil. Tadi saya sudah sampaikan di tujuan utama. Dan oleh beberapa atau di CPU memungkinkan sistem untuk mempercepat proses komputasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Ada 3 studi kasus aplikasi pemrosesan paralel. Satu adalah big data, rendering video, simulasi ilmiah, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini adalah studi kasus Hedgehog dan Spark, rendering video, simulasi ilmiah menggunakan superkomputer untuk prediksi cuaca atau penelitian fisika. Terima kasih, saya sudah sampai kesimpulan. Jadi di sini kita sudah tahu poinnya, multi-threading dan multiprocessing memiliki perbedaan mendasar. Multi-threading beroperasi dalam satu proses dengan berbagi memori yang sama, cocok untuk tugas berbasis input dan output seperti web. Kalau multiprocessing menggunakan beberapa proses dengan memori terpisah, cocok untuk tugas berat seperti analisis data berat. Kurang lebih mohon maaf, segitu presentasi saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.